pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, alhamdulillah sehat Bu ya. Ini Bu, saya ini kan dari PPT ingin tanya-tanya sama Ibu berkenaan dengan tugas saya. Pertanyaan saya adalah berkenaan dengan dilema etika dan etika moral. Itu ada beberapa permasalahan di sini kan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral Bu? Selama ini memang banyak kasus-kasus seperti itu yang mana kita sama-sama saling punya kepentingan masing-masing. Orang tua punya kepentingan untuk keluarganya, kita punya kepentingan untuk anak didik kita. Jadi dilema yang kita alami selama ini permasalahannya banyak orang tua murid yang selalu mengizinkan anaknya untuk dibawa mencari nafkah, yang mana anak tersebut banyak mengalami yaitu kemunduran pendidikannya karena apa? Sering ketidakhadiran atau tidak masuk. Untuk itu kita koordinasikan sama orang tua murid yang baiknya bagaimana caranya asal kita sama-sama tidak ada yang merugikan dan tidak ada yang merugikan, dan untuk masa depannya atau keberlangsungannya kita sama-sama mencari solusi yang terbaik. Ya, langkah-langkah apa biasanya yang Ibu beberapa apa yang biasa dilakukan di langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan misalnya kejadian seperti ini? Langkah-langkahnya yaitu pertama kita adanya komunikasi dengan baik dengan orang tua murid, selalu kita pantau tentang perkembangan anak kita, yang mana anak yang punya masalah tadi kita pantau, dan kita sekali waktu bisa mengundang orang tuanya untuk datang ke sekolah untuk kita musyawarahkan kayak apa baiknya demi untuk pendidikan anak. Ya, hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus isu dilema etika ini Bu? Memang banyak dilemanya Pak, banyak dilemanya yang mana kadang-kadang orang tua tidak sadar bagaimana seperti kita sekarang ini. Mungkin Ibu ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema ini Bu? Ada jadwal tertentunya, misalnya ada atau langsung Bu? Ibu langsung koordinasi itu bagaimana ya Bu? Biasanya kita tidak punya jadwal tertentu Pak. Biasanya kalau ada masukan dari guru yang mana punya kasus di sekolahnya itu ada melapor sama kita, langsung kita tindak lanjuti dengan jalan kita bicara dulu dengan guru yang bersangkutan yang mempunyai murid yang bermasalah tadi. Kita koordinasikan dulu dengan musyawarah dengan guru yang bersangkutan kayak apa baiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah seseorang atau apa yang selama ini mempermudah atau membantu Alhamdulillah itu selalu kalau ada permasalahan, ada kasus-kasus selalu musyawarahkan dengan rekan saya Ibu dan guru dan sebagainya berkepentingan yang terlibat di dalam SDN Semangat Dalam 4 ini. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan dari main Ibu? Alhamdulillah dengan keputusan dan kebijakan Ibu ini membuahkan hasil yang lebih baik lagi, karena kita pecahkan dengan musyawarahkan untuk mufakat untuk demi kebaikan kita bersama. Ya, terima kasih banyak Ibu yang sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan ulun. Mudah-mudahan Bu diberikan rahmat bagi kita Ibu. Amin, sama-sama Pak, untuk perkembangan, untuk kemajuan pendidik dan untuk guru-guru khususnya di sini. Alhamdulillah dengan adanya pian mau ibaratnya untuk adanya yaitu guru penggerak ini, Ibu salut, Ibu bangga karena tidak semua orang bisa melaksanakan seperti Bapak kegiatannya. Terima kasih.
atas kesempatannya dan mewawancara kami Kepala Sekolah Islam Suan Dalam. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah Pak, kabar baik hari ini. Ini Pak, saya dari CPP Angkatan 8 dari Semangat Dalam 4 Ya. ingin bertanya-tanya kepada Bapak tentang permasalahan-permasalahan di sebelah Bapak. Nah, untuk ini pertanyaan yang pertama Pak, yang saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, terima kasih. Saya dari Kepala Sekolah SD Semangat Dalam 5 menanggapi pertanyaan Bapak Muhammad bahwa masalah-masalah tentang moral melalui masalah-masalah yang ada di sekolahan kami itu perlu dilihat dahulu apa-apa yang menjadi sebab atau masalah tersebut, gitu Pak Muhammad. Ya, Pak. Ya, silakan lanjut. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Pak? Oh ya, kalau saya di sekolah Semangat Dalam 5 ini, masalah yang ada di sekolah kami itu ya, saya melihat apa dulu masalah yang perlu diselesaikan. Ya. Walaupun kadang-kadang masalah itu bertentangan dengan hati kita. Nah itu, jadi mana yang perlu, mana yang paling objektif, itu yang lebih dulu diselesaikan. Kira-kira Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Oh ya, terima kasih. Sekolah kami itu sebelum melaksanakan tindakan itu saya dulu mencari masalah-masalah apa dulu, kemudian dianalisis masalahnya, siapa-siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, dibawa musyawarah. Habis musyawarah baru mengambil putusan. Bagus Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oh ya, saya melibatkan keputusan ini harus ditanggungi secara bersama-sama antara pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan atau membuat pertanggungjawaban masalah tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, kalau saya kepala sekolah di sini, tentu saja antara semua itu ada yang pro dan kontra antara keputusan yang saya ambil. Namun itu pasti saya hadapi, walaupun apa saja masalah keputusan itu. Kemudian saya bukan mencari kesalahan, tetapi kesalahan itu sebagai ukuran untuk mencari permasalahan, mencari solusi bagaimana untuk meningkatkan masalah tersebut. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau dalam menyelesaikannya? Oh, kalau untuk jadwal saya tidak membuat, karena masalah itu timbul dengan tiba-tiba. Yeah. Nah, jadi saya tidak akan membuat jadwal kecuali ada masalah, baru saya cari bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Nah, tentu saja saya harus bekerja sama dengan semua guru, kemudian dengan komite sekolah, Iya. kemudian orang-orang yang berkompeten dalam masalah menangani permasalahan seperti ini. Terakhir Pak, Ya. ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Oh ya, jadi sebelum saya mengambil keputusan, saya itu selalu bermusyawarah kepada semua pihak, contoh seperti pada guru, Iya. kepada orang tua atau komite. Kemudian baru saya mempelajari apa-apa saja yang ada dalam masalah atau kasus yang Bapak tanyakan, supaya keputusan yang saya ambil itu yang terbaik. Jadi tidak ada yang disalahkan. Jadi ambil yang terbaik. Begitu untuk saya mengatasi masalah yang ada di sekolah SDN Semangat Dalam 5. Ya, terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktunya pada hari ini Pak berbincang-bincang Ya. sama Ulun. Ulun mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada kelewatan. Sekali lagi Ulun minta maaf. Minta rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudahan sukses. Amin. Calon guru penggerak angkatan 8. Terima kasih Bapak. Muhammad Iya. SPD. Iya. Sukses.